Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pada hari ini, Pekan Prapaskah yang keempat, hari Rabu 30 Maret 2022, bersama saya, Ibu Joyce dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kuatkanlah kepercayaan kami. Kami mencintaimu. Nyalakanlah cinta kami lebih dan lebih. Kami menyesali dosa kami. Perbanyaklah penyesalan kami. Kepadamu kami persembahkan pikiran kami, kata-kata dan karya kami, maupun salib kami, beban hidup kami, dan penderitaan kami. Kami ingin memilikimu dalam hati kami sepanjang waktu, hingga kami dapat melakukan pekerjaan kami dalam nama-Mu dan menanggung semua cobaan dan kemalangan dengan sabar. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri,
demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita pasti pernah mendengar moto sebuah perusahaan rokok terkenal yang berbunyi, "Bikin hidup lebih hidup." Rasanya moto itu bermakna juga bagi kita. Dalam hidup kita menjumpai orang yang senantiasa mempertanyakan panggilan hidupnya begitu rupa. Ia selalu mencari apa yang dikehendaki Tuhan atas dirinya. Ia rela meninggalkan apa saja: pekerjaan, keluarga, tempat tinggal, kedudukan, dan orang-orang yang dicintainya. Ia pun rela menguji kesetiaan dirinya. Ia tidak mau hidup menggelinding begitu saja seperti bola. Itulah sebabnya kadang ia berhenti, bahkan kalau perlu merombak rasa amannya demi suatu nilai yang ia perjuangkan. Dalam keadaan batin seperti itulah kesetiaan dan kedekatan Allah dialami amat nyata olehnya. Ia sadar bahwa Allah tidak membiarkan dirinya binasa. Ia mengisi hidup secara lebih bermakna, bikin hidup lebih hidup. Tetapi ada juga orang yang selalu iri kepada orang lain karena kekayaan dan keberuntungannya. Dia tidak berdoa, jarang ke gereja, apalagi mengikuti pertemuan di lingkungan. Perilakunya kerap kali juga kurang baik, tetapi usahanya selalu berhasil. Kekayaannya terus meningkat. Sedangkan kita yang setiap saat berdoa, ke gereja, aktif di kegiatan-kegiatan kerohanian, tidak pernah berbuat jahat, tetapi rezeki tetap pas-pasan, kadang-kadang malah sering kesulitan. Tuhan adil. Kebaikan Tuhan tidak cukup diukur secara ekonomis. Kebaikan Tuhan lebih dari sekedar materi yang hanya memuaskan hidup sesaat, minimal hanya saat hidup di dunia. Tuhan memberi apa yang tidak bisa diberikan manusia dan siapapun kecuali Dia, yaitu kebangkitan dan hidup kekal. Kehidupan ini diberikan kepada siapapun menurut kehendaknya, terutama mereka yang selalu setia kepadanya dan membina hidup baik selaras dengan segala perintahnya. Cinta Allah itu kekal abadi, tidak berubah, sekalipun kita tidak setia. Berbeda sekali dengan cinta manusia yang sangat dipengaruhi oleh suasana hati dan keadaan tertentu. Kristus datang ke dunia untuk menunjukkan kekuatan cinta Allah itu. Cinta Allah itu memampukan Dia untuk memberi kehidupan baru
dan melakukan apa saja yang Allah kehendaki atas dirinya. Dengan demikian kita belajar bahwa mencintai berarti memberi hidup baru kepada orang lain, memampukan menggapai tujuan yang lebih baik sebagaimana yang dicita-citakannya. Mengalami dicintai berarti melewati kematian menuju kehidupan. Membiarkan cinta itu bekerja efektif berarti memiliki hidup abadi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, berilah kami rahmat supaya dapat selalu tafakur dalam doa-doa kami, supaya kami bersahaja dan merasa cukup dalam kehidupan kami, supaya kami waspada dan berhati-hati dalam segala tingkah laku kami, dan supaya kami kokoh bertahan dalam perbuatan-perbuatan baik kami. Anugerahkanlah pada kami ya Tuhan, supaya kami tulus hati terhadap sesama, sehingga mereka percaya pada kami. Anugerahilah kami, supaya tetap sederhana dan ikhlas terhadap semua orang, dan bisa menjadi teladan yang baik dalam perbuatan dan pekerjaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.